Sejarah mencatat, Caruban Nagari atau Cirebon sebagai salah satu kota wali songo di bagian barat Pulau Jawa. Jejak syiar Islam ratusan tahun masih jelas terlihat pada peninggalan bangunan, tradisi, dan kebudayaan. Kisah peradaban Islam di kota pesisir pantai ini dimulai oleh seseorang bergelar Susuhunan Jati. Jejak peradaban Islam di kota ini tergambar di keraton yang sudah berdiri sejak abad ke-14, yakni Keraton Kasepuhan Cirebon. Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat mengajak saya menyusuri beberapa sudut keraton untuk melihat awal mula syiar Islam dilakukan di lingkungan keraton. Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat merupakan patih sepuh dan adik Pangeran Raja Adipati Arif Natadiningrat yang merupakan Sultan ke-14 Keraton Kasepuhan. Kami mengunjungi salah satu tempat sakral dalam Keraton Kasepuhan, yakni Dalem Agung Pakungwati. Dalem Agung Pakungwati merupakan cikal bakal berdirinya Keraton Kasepuhan Cirebon saat ini. Meski tampak termakan usia, peninggalan Keraton Dalem Pakungwati seperti Sumur Tujuh, ruangan Paseban, hingga petilasan Pangeran Cakrabuana, Raja Cirebon saat itu masih terpelihara. Di tempat ini pula, Pangeran Cakrabuana dan Syarif Hidayatullah yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati menjalin komunikasi mengawali syiar Islam di daerah ini. Sampai sekarang, tempat ini masih dijaga kesuciannya. Kehadiran Syarif Hidayatullah itu, beliau lahir di Hadramaut Yaman kurang lebih di tahun 1448 Masehi. Karena ayahnya adalah suatu pemimpin atau raja di daerah Yaman. Beliau lahir di sana dan menuntut ilmu agama di daerah Yaman di Timur Tengah. Setelah itu beliau di usia 22 tahun diperintahkan oleh ibunya untuk ke Pulau Jawa untuk menemui uanya di Keraton Dalem Agung Pakungwati di Cirebon. Sunan Gunung Jati merupakan salah satu dari Wali Songo. Ia fokus menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Berdasarkan carita Purwaka Caruban Nagari, Sunan Gunung Jati memiliki ayah Syarif Abdullah yang masih keturunan Nabi Muhammad SAW. Sementara ibunya bernama Nyimas Rara Santang atau Syarifah Mudain yang merupakan keturunan Raja Sunda. Beliau silsilahnya itu dari Kerajaan Pajajaran. Karena kakeknya itu adalah Raja Pajajaran, yaitu Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Beliau punya putra dan putri itu 3. Pangeran Walangsungsang, yaitu uanya yang bergelar Baku Cirebon. Nyimas Rara Santang, yaitu ibundanya dari Syarif Hidayatullah. Dan yang ketiga, Pangeran Kian Santang, yang bergelar Sunan Rahmat, yang menyebarkan Islam, syiar Islam di daerah Jawa Barat, yaitu di daerah Garut atau di Gadog. Secara politis, saat itu wilayah Cirebon berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran. Surutnya kekuasaan Kerajaan Pajajaran dibarengi dengan datangnya Wali Songo, salah satunya Sunan Gunung Jati ke tanah Cirebon. Kehadiran para wali ini praktis mengubah peradaban Cirebon. Mengapa Islam relatif diterima dengan baik oleh masyarakat setempat yang sesungguhnya sudah punya agama dan kultur yang sudah established. Tapi kemudian mengapa resistensinya rendah ketika Islam datang? Karena sifat akulturasinya itu mengakomodir berbagai kekuatan yang ada saat itu. Sehingga tidak ada perubahan yang drastis yang terjadi. Karena masing-masing kelompok merasa terwakili melalui simbol-simbol itu. Corak dengan ciri khas Tiongkok dalam keraton merupakan gambaran perjalanan Sunan Gunung Jati yang menikah dengan putri Cina bernama Putri Ongtien.
Dikisahkan kembali oleh Pangeran Raja Gumelar Suryadiningrat, ruangan sakral peninggalan Sunan Gunung Jati adalah bangsal Panembahan ini. Ruangan ini menjadi tahta pertama Raja Cirebon saat itu, yakni Sunan Gunung Jati pada usia 29 tahun. Di kursi ini, Sunan Gunung Jati melakukan syiar kepada para muridnya. Tidak sembarang orang bisa masuk ke ruangan ini. Beliau mendirikan bangsal Panembahan untuk melanjutkan syiar Islamnya setelah mendapat mandat dari uanya. Ada informasi di bangsal Panembahan ini apa yang dilakukan oleh beliau, Pak? Kalau untuk beliau di sini, beliau itu bertahta karena beliau sudah dilantik menjadi raja, sekaligus sebagai ulama, sebagai wali juga. Beliau juga mensiarkan agama Islam ya di sini tempatnya, yaitu di bangsal Panembahan. Oh, di sini murid-muridnya mungkin hadir juga. Hadir juga, betul, Oke, betul. oke. Ini tempat yang disakralkan juga, berarti? Betul, disakralkan juga. Memang bangsal Panembahan ini adalah tempat yang disakralkan khususnya buat keluarga keraton. Memang tidak sembarangan orang yang masuk ke bangsal Panembahan ini. Di dalam Museum Keraton Kasepuhan ini juga terdapat ruangan khusus bernama Ruangan Sunan Gunung Jati. Ruangan khusus ini menampilkan peninggalan Kanjeng Sunan pada masa lalu. Salah satu yang legendaris adalah jubah putih yang diyakini digunakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati 500 tahun lalu sebelum wafat. Jadi beliau itu lahir di tahun 1448 Masehi. Kurang lebih 120 tahun beliau wafat, kalau tidak salah di bulan Rayagung kalau salah, 26 Rayagung. Hijriyahnya itu kalau tidak salah 891 Hijriyah gitu. Jadi di 1568 kalau tidak salah. Jadi usia iya betul, Masehinya. Di Astana Gunung Sembung. Makam Sunan Gunung Jati terletak sekitar 8 km dari Keraton Kasepuhan Cirebon. Di luar makam Sunan Gunung Jati berderet makam-makam. Ini adalah makam kerabat keraton. Siapapun yang datang diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu sebelum masuk ke tempat ziarah. Lantunan zikir dan solawat tak henti-hentinya berkumandang di lahan seluas lebih dari 2 hektar ini. Peziarah yang datang memang dibatasi pergerakannya. Peziarah hanya bisa berziarah di balik tembok putih panjang dengan pintu gerbang besar berwarna hitam ini. Hampir setiap hari kondisi ramai oleh peziarah seperti ini terjadi di kawasan pemakaman dari Sunan Gunung Jati di kawasan Cirebon, Jawa Barat ini. Ditambah lagi ketika jelang Ramadan atau pada jelang Idul Fitri biasanya akan semakin ramai. Dan memang di tempat ini merupakan batasan para peziarah datang untuk bisa melakukan ziarah kubur terhadap Sunan Gunung Jati dan tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Dan informasi yang kemudian kami dapatkan hanyalah keluarga keraton saja yang kemudian bisa masuk ke dalam ke area pemakaman inti dari Sunan Gunung Jati. Tembok di balik makam Sunan Gunung Jati dihiasi keramik asal Tiongkok. Lagi-lagi, ini adalah bentuk perpaduan kebudayaan karena pernikahan Kanjeng Sunan dengan putri dari Tiongkok. Makam sang istri, yakni Putri Ong Tien, juga berada di samping makam Sunan Gunung Jati. Banyak peziarah keturunan Tionghoa yang juga datang ke sini. Pak Mancuri, kan kita punya keterbatasan untuk masuk ke dalam, tapi kalau boleh bisa digambarkan di balik tembok dan pintu ini seperti apa, Pak, di dalam? Di dalam itu banyak gedung-gedung, ya. Kalau kita mau itu masuknya juga harus ada rekomendasi dari Kesultanan. Ya, terkesan sekarang ini Kesultanan Kanoman yang memberikan izin lah, ibaratnya masuk. Nah, di dalam itu banyak makom-makom. Artinya banyak gedung-gedung yang dimakamkan para sultan-sultan yang sesudah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Oke. Jadi ketika di dalam itu tidak hanya ada satu makom berarti ya? Tidak ada satu makom, semua banyak makomnya. Ada ratusan lah kalau Oh, ada ratusan. Iya. Tapi persisnya makom Sunan Gunung Jati masih jauh dari sini, Pak? Paling atas sendiri. Paling atas sendiri, di bawahnya ini. Jadi kalau Sunan Gunung Jati itu seangkatannya fasenya 1, terus nanti ke Panembahan, terus Kesultanan. Dan ya. Jadi ada 3 kalau fase dari ya? sini ya Kesultanan dulu, Panembahan, terus Kanjeng Sunan. Salah satu peziarah yang datang adalah Suparmi, asal Jawa Tengah. Ini adalah kali pertamanya berziarah ke makam salah satu dari 9 wali. Suparmi mengatakan ini satu-satunya makam wali yang belum ia kunjungi.
Rasa bangga dan terharu ia ekspresikan dengan cara berdoa agar leluhur penyebar Islam di tanah Jawa ini diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lokasi ini pula dimakamkan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Raja Cirebon pertama yang merupakan paman Sunan Gunung Jati. Tempat pertemuan musyawarah para wali setiap sebulan sekali pada malam Jumat Kliwon. Makanya sampai sekarang kalau malam Jumat Kliwon itu dipenuhi mereka-mereka umat Islam, tapi mereka gantikan beritikaf, berdoa dan lain sebagainya. Masjid berwarna merah ini didirikan atas perintah Sunan Gunung Jati yang bekerja sama dengan wali lainnya, yakni Sunan Kalijaga dan Sunan Bonang. Menurut catatan Keraton Kasepuhan Cirebon, pada awalnya masjid ini dibangun di atas lahan 400 meter persegi. Tetapi kemudian diperluas pada masa penjajahan Belanda. Masjid ini diberi nama Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Nah, Sang Cipta Rasa itu sendiri berasal dari kata sang artinya keagungan. Cipta artinya mencipta dan rasa itu kita bisa merasakan. Dengan nama itu ada sebuah pesan bahwa ketika kita beribadah menjalankan agama Islam di tempat ini, kita merasakan ciptaan keagungan yang maha kuasa. Di tempat lain, masjid-masjid dengan nama kan Al-Manar, Al-Ikhlas dan lain sebagainya. Di sini Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Jadi namanya casingnya boleh lokal, ya lokal banget supaya lebih familiar. Tetapi sinyalnya ini langsung ke Mekah. Masjid Agung Sang Cipta Rasa memiliki 30 tiang di bagian dalam. Arsitekturnya bergaya Jawa. Elemen-elemen bunga teratai pada bagian dalam masjid juga merupakan pengaruh gaya kerajaan Majapahit. Berbeda dengan masjid lainnya, masjid tanpa kubah menjadi ciri khas dan keunikan Masjid Sang Cipta Rasa ini. Atap masjid ini berbentuk limasan. Masjid yang lokasinya tak jauh dari Keraton Kasepuhan ini memiliki banyak keunikan, seperti pintu masuk yang berjumlah 9. Ada 9. Ya, dan itu 9 itu menurut ceritanya setiap wali itu kalau masuk dari pintu masing-masing. Ada Sunan Kalijaga dari sini, di sini dan seterusnya. Jadi pintunya masing-masing. Kecuali yang umum itu yang di tengah, yang besar ya. Itu artinya dengan para umatnya dan sebagainya. Artinya pengikut-pengikutnya umat Islam pada saat itu ya memang walaupun ini juga masuk sendiri-sendiri tapi tetap saja ya umat tetap mengikuti kan gitu. Pintu-pintu ini dibuat dengan ukuran yang tidak biasa, hanya 1,5 meter. Pintu ini tersebar di bagian barat dan timur Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Ya, dari sekian banyak hal yang unik, ini yang paling menarik ini adalah pintu masuk untuk memasuki ke area utama dari Masjid Sang Cipta Rasa. Jadi memang ketika kita masuk itu harus menunduk seperti yang kemudian tadi kita lakukan. Dan itu memiliki makna filosofis di mana ketika kita masuk ke tempat ini, kita juga harus tunduk dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masjid ini terdapat 2 maksurah. Pada zaman dulu, maksurah digunakan para sultan untuk beribadah sebagai media pengamanan para sultan. Maksurah yang berada di depan diperuntukkan bagi Sultan Kasepuhan, sementara yang berada di belakang diperuntukkan bagi Sultan Kanoman. Selain Keraton Kasepuhan, masjid ini menjadi titik utama syiar Islam yang dilakukan oleh Wali Songo pada saat itu. Tempat pertemuan musyawarah para wali
setiap sebulan sekali pada malam Jumat Kliwon. Makanya sampai sekarang kalau malam Jumat Kliwon itu dipenuhi mereka-mereka umat Islam, tapi mereka gantikan beritikaf, berdoa dan lain sebagainya. Dulu musyawarah apa ya? Ya berbagai macam. Musyawarah memutuskan keagamaan, perkembangan Islam, pemerintahan dan lain sebagainya. Jadi bermusyawarah di sini setiap sebulan sekali, yaitu tiap malam Jumat Kliwon. Terdapat tradisi unik yang dilakukan 1 minggu sekali di masjid ini setiap Jumat. Pada pelaksanaan sholat Jumat, terdapat 7 muazin yang mengumandangkan azan secara bersamaan yang disebut azan pitu. Konon, azan pitu ini sudah dilakukan sejak zaman Sunan Gunung Jati dan memiliki makna. Nah, azan pitu itu dulu pada masanya, karena setiap kali itu kan masa zaman dulu itu budaya sebagainya itu masih banyak yang namanya sihir. Jadi kalau orang yang azan itu satu, ya kalau bahasa sekarang itu disantet, disihir. Kemudian dia meninggal, nggak kuat. 1, 2, sampai 4. Mana sampai 4 itu paling kuat itu beberapa hari kemudian meninggal. Nah kemudian barulah setelah azannya itu 7 orang, ya itu istilahnya sihir itu hilang. Kenapa dulu sihirnya nempelnya itu di atas, di memolo. Ya. Karena di memolo, kemudian saat terjun, memolo itu lari terbang. Terbangnya ke Banten. Makanya di Banten itu ada memolonya 2. Karena tadinya terbang dari sini. Ya itu menurut citra, wallahu alam ya kenyataannya. Cidagung Cirebon Saka Tatal ini. Sakaratal. Ini adalah soko guru atau tiang utama yang terbuat dari tatal, yaitu pecahan kayu berukuran kecil yang disatukan. Tiang ini dibuat oleh Sunan Kalijaga yang secara filosofis mengandung makna persatuan dan gotong royong. Nilai-nilai semacam inilah yang diajarkan Sunan Gunung Jati dan para wali lainnya pada masa syiar Islam di Nusantara. Pengrawis itu begini. Nah ini simbol berzikir, terus buang. Maksudnya bahwa kita manusia dengarkan apa yang ada. Ya, dengarkan, masukkan ke dalam hati. Sunan Gunung Jati dan para wali songo mengemas tari topeng dengan menciptakan 5 karakter manusia di dunia. 5 karakter tarian topeng ini disebut topeng 5 wanda. Tarian topeng 5 wanda ini menggambarkan perjalanan hidup manusia. Panji adalah anak yang baru lahir. Tari topeng Panji. Panji itu simbol dari kesucian, bahwa manusia baru lahir itu bersih dengan apa adanya. Dan di sini digambarkan oleh tari Panji yang halus seperti baru lahir, jadi tidak terlalu banyak gerak, dan juga musiknya gemuruh. Musik gemuruh itu melambangkan alam sekitar, bahwa masih banyak sekali macam-macam kehidupan. Samba menggambarkan anak-anak yang baru belajar berjalan.
tari topeng Samba ini lebih menyimbolkan berikhtiar, banyak belajar, banyak mencari tahu. Biasanya anak-anak nih, ya, kalau dikategorikan kehidupan, itu masih anak-anak. Dia ingin tahu, banyak belajar. Nah, ini gerakannya juga ditampilkan penuh kelincahan. Ya, banyak sekali ragamnya. Nah, ini maksudnya bahwa banyak sekali ilmu yang dipelajari di dunia. Rumyang menyimbolkan seorang manusia yang menginjak masa remaja. Nah, ini rumyang ini adalah mulai pertengahan kehidupan, yaitu biasanya kalau dikategorikan orang remaja. Jadi kadang-kadang dewasa bersifatnya, kadang-kadang masih anak-anak. Jadi labil, belum bisa menentukan arah, masih memilih. Nah, di sini penggambarannya adalah di rumyang. Tumenggung adalah penggambaran manusia di usia matang. Ini yang keempat. Temenggung itu penggambaran manusia yang udah dewasa. Jadi udah mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Ini Temenggung digambarkan bahwa kehidupan manusia kalau udah mulai ke tingkat itu, udah mulai mapan, mulai mengerti kehidupan yang benarnya. Dan Kelana menggambarkan sifat murka, keangkuhan seorang manusia. Dan yang terakhir itu adalah Kelana. Kelana ini adalah penggambaran seorang raja yang angkara murka. Jadi sifat angkara murka. Kenapa pada saat puncaknya itu angkara murka? Di sini sebagai rambu-rambu kita semua bahwa pada saat di titik puncak cita-cita atau kejayaan itu biasanya banyak godaan. Dan kalau salah akan terjerumus ke angkara murka, yaitu sombong, ya, meremehkan orang lain, menghalalkan segala cara gitu. Untuk tari topeng Cirebon, para wali juga menciptakan gerakan tarian yang erat dengan simbol Islam sebagai media dakwah. Misalnya, gerakan adek-adek yang menyimbolkan manusia di dunia harus berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan. Ada juga gerakan nindak yang mengandung makna manusia harus bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Dan gerakan buang rawis. Buang rawis tadi ya. Buang rawis itu begini. Nah, ini simbol berzikir, terus buang. Maksudnya bahwa kita manusia dengarkan apa yang ada. Ya, dengarkan, masukkan ke dalam hati. Setelah itu buang yang jeleknya. Ya, yang bagusnya masukkan dalam hati. Dahulu, tarian topeng ini dipentaskan dengan iringan bonang dan gamelan yang diselaraskan dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertunjukan tari topeng ini dibungkus dengan cara yang menyenangkan. Para wali kemudian mengundang masyarakat untuk menonton pertunjukan, bukan dengan bayaran uang, melainkan dengan 2 kalimat syahadat. Mungkin dalam hal untuk menarik itu dengan kesenian kan mungkin pada saat situasi kondisi itu kan memang beda ya dengan situasi zaman sekarang. Mungkin medianya dalam hal untuk menarik pada saat itulah itu dengan kesenian, yaitu ada pertunjukan wayang, ada kesenian topeng dan membunyikan gamelan. Nah, mungkin sebagai media untuk menarik masyarakat memeluk agama Islam pada saat itu. Jadi
Karena mungkin situasi kondisi pada saat itu menganut animisme dan dinamisme yang mungkin kepercayaannya sangat kuat, jadi pendekatannya mungkin dengan kesenian agar menarik dulu. Jadi untuk memeluk agama Islam itu pada saat itu dalam hal untuk ini kan kesenian itu nanti ada untuk apa ya istilahnya mengucapkan 2 kalimat syahadat, begitu. Jadi dengan 2 kalimat syahadat. Jadi untuk cara medianya. Pemilihan media dakwah melalui kesenian dinilai sebagai langkah cerdas untuk melakukan islamisasi masyarakat Cirebon kala itu. Meskipun ada proses yang panjang bisa jadi ya, kan tapi relatif tidak makan korban, tidak makan korban. Ada banyak gaya yang kini berkembang, mulai dari gaya selangit, losari, gegesik, hingga Indramayu. Tarian topeng kini juga tak hanya berkembang di Cirebon, tapi menyebar ke wilayah sekitarnya seperti Kuningan, Karawang, dan Indramayu. Salah satu penari topeng Cirebon, Siti Ramadianti, mengatakan tarian topeng kini semakin diminati. Menurut wanita yang sudah menari selama 20 tahun ini, jika dulu tarian ini merupakan media syiar Islam, kini tarian topeng yang ia lakukan lebih sebagai pelestarian budaya di Cirebon. Dulu kan ini dijadikan sebagai media dakwah, tontonan dan juga tuntunan. Kalau misalnya sekarang versinya Mbak Nuni melihat tarian topeng di Cirebon itu seperti apa sih, Mbak? Sekarang lebih ke ya hiburan ya Mas ya, hiburan, kemudian untuk sarana anak-anak mengembangkan bakat, apresiasi, kemudian event-event juga mereka cukup aktif membawakan tari topeng baik di lomba, di event nasional, event di daerah di kota Cirebon sendiri gitu. Jadi mereka lebih kepada apresiasi juga sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan Cirebon khususnya. Para wali yang melakukan syiar dengan media kesenian tari topeng dianggap berhasil meyakinkan masyarakat Cirebon bahwa Islam adalah ajaran cinta damai. Gaya tari topeng yang erat dengan penggambaran manusia dengan lantunan asma-asma ilahi berhasil pula menyelami hati masyarakat Cirebon kala itu.